Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afu Ihsan Pradana sebagai dosen yang berhome base pada program studi D3 Teknik Komputer. Selain dari program studi tersebut, saya diperbantukan oleh Fakultas Ilmu Komputer untuk mengampu perkuliahan pada program studi S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Manajemen Informatika. Salah satu tugas tridharma di bidang pengajaran yaitu mengampu mata kuliah Sistem Tertanam di semester 5 dengan bobot 3 SKS pada program studi D3 Teknik Komputer. Kewajiban saya dalam perkuliahan mengajar yaitu adalah 14 kali tatap muka dalam satu semester, serta mengevaluasi hasil belajar saat UTS dan UAS. Mata kuliah ini berisikan materi sistem tertanam pada teknologi Smart IoT dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada industri 4.0. Bahan kajian mata kuliah sistem tertanam adalah konsep dasar sistem tertanam dalam IoT, arsitektur IoT, komunikasi IoT, perangkat keras IoT, perangkat lunak IoT, pemrograman IoT, platform IoT, penerapan IoT dalam industri, pengendalian dan pemantauan sistem IoT, kecerdasan buatan dalam IoT, manajemen data, keamanan data, dan perkembangan terkini dan tren, serta regulasi dan kepatuhan. Pada mata kuliah ini menerapkan sistem delivery, interaction, project, and assessment. Referensi pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku terkait sistem tertanam dan kecerdasan buatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Integrasi hasil penelitian saya berupa bahan ajar serta publikasi jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 5 dan artikel ilmiah pada seminar internasional terindeks Copernicus. Adapun materi yang saya sampaikan dalam mata kuliah sistem tertanam ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini, antara lain mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem tertanam dan IoT, mampu memahami dan menjelaskan arsitektur pada IoT, mampu memahami dan mengimplementasikan protokol komunikasi yang digunakan dalam IoT, mampu memahami tentang perangkat keras yang digunakan dalam IoT, mampu mengembangkan perangkat lunak untuk sistem IoT, mampu mengimplementasikan pemrograman real time, mampu mengimplementasikan salah satu platform IoT, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pengembangan proyek sistem IoT yang kompleks, mampu menganalisis data yang bersumber dari perangkat IoT, mampu menerapkan kecerdasan buatan dalam sistem IoT, mampu mengelola sumber daya perangkat keras dan energi secara efisien, mampu memahami ancaman keamanan terhadap sistem IoT, mampu menjelaskan inovasi IoT dan tren di masa mendatang, serta mampu memahami dan menerapkan etika profesional dalam pengembangan sistem IoT. Pada mata kuliah ini menerapkan pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dalam rangka memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran berdasarkan proyek yang dikerjakan. Proyek tersebut didapatkan saat mahasiswa melihat dan mengunjungi Teaching Factory atau TEFA yang dimiliki oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bentuk interaksi saya dengan mahasiswa yaitu mahasiswa diminta untuk mengamati, menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di Teaching Factory, kemudian mahasiswa memberikan solusi serta pengembangan terkait dengan permasalahan yang ada. Sebagai dosen, pengampu mata kuliah ini, kewajiban saya yaitu adalah menjadi fasilitator, motivator, mitra pembelajaran, dan evaluator selama proses pembelajaran. Adapun kriteria penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan pencapaian hasil belajar mahasiswa terhadap mata kuliah ini adalah dengan melakukan evaluasi secara formatif maupun secara sumatif. Bobot penilaian pada masing-masing kriteria pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kehadiran 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Adapun penjabaran nilai UTS didapatkan dari hasil analisis dan perencanaan proyek. Sedangkan nilai UAS didapatkan dari nilai proyek yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Proses pembelajaran pada mata kuliah sistem tertanam menerapkan strategi pembelajaran berbasis student centered learning, di mana mahasiswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu dengan menerapkan metode small group discussion, discovery learning, dan project based learning. Mahasiswa akan mengerjakan proyek sesuai dengan kebutuhan di industri atau masyarakat melalui Teaching Factory. Mata kuliah ini dilakukan secara luring di kelas menggunakan media pembelajaran, laptop, LCD proyektor, PowerPoint, dan e-learning. Dan selain itu, dilakukan di lapangan yaitu melalui Teaching Factory. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih berperan aktif dalam penyelesaian proyek berdasarkan kebutuhan di industri atau masyarakat.
Dari hasil proyek tersebut akan langsung diujikan di tempat teaching factory. Rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak kuliah diberikan pada saat awal perkuliahan dan diupload pada sistem e-learning yang bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Sedangkan materi selama 1 semester akan diberikan atau akan diupload pada sistem e-learning pada H-1 sebelum jadwal mata kuliah dilaksanakan. Berikut ini adalah contoh implementasi dari metode pembelajaran menggunakan project based learning pada Teaching Factory Universitas Duta Bangsa Surakarta. Demikian video ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali perkuliahan hari ini kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk saudara Dawang ya, silahkan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa. Sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya ya pada perkuliahan sistem tertanam hari ini. Hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya setelah UTS ya. Mungkin kemarin teman-teman setelah ujian ya di tengah semester. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Pada materi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya project based learning ya, di mana teman-teman nanti akan membuat sebuah project ya yang nanti akan didapatkan dari teaching factory ya. Kebetulan di Universitas Duta Bangsa Surakarta sendiri punya yang namanya teaching factory ya, yang nanti akan berlokasi di dekat kampus. Nanti kita akan melakukan kunjungan di situ. Jadi nanti teman-teman selama setengah semester ke depan teman-teman akan belajar ya terkait dengan proyek yang akan dikerjakan sampai dengan nanti diimplementasikan di dalam teaching factory. Oke, topik perkuliahan hari ini kita akan mempelajari mengenai penerapan IoT dalam industri 4.0 ya, di mana semua teknologi informasi sudah masuk ke dalamnya, termasuk kecerdasan buatan yang sudah masuk ke dalam IoT yang disebut dengan Smart IoT. Oke, ini untuk gambaran mengenai teaching factory yang kita miliki ya, atau dimiliki oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta sendiri, yaitu sebuah perkebunan ya, yang di sini perkebunan buah-buahan yang dimana luasnya sendiri sekitar 1000 meter ya, 1000 meter persegi ya. Di dalamnya ini juga ada tempat untuk pembibitan sampai dengan pemanenan ya. Nanti teman-teman bisa mengunjungi lokasi tersebut. Kira-kira teman-teman nanti bisa memberikan perbaikan ataupun di sini untuk peningkatan ya jumlah produksi panen ya, intinya seperti itu. Nah, ini untuk gambaran-gambaran tanaman yang ada di situ. Ada tanaman buah jambu, kemudian ada buah anggur, kemudian ada lagi buah kelengkeng. Terkait dengan teaching factory ini, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu. Silahkan. Ya, sebetulnya Pak, silakan Mas Giri. Itu teaching factory ini apa ya? Bisa diakses oleh siapa saja atau hanya dengan di bawah dosen atau bisa mahasiswa mandiri ke situ? Oke, untuk teaching factory sendiri di sini fasilitas yang diberikan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta. Jadi fasilitas ini bisa diakses oleh semua ya, baik dari mahasiswa, dosen ataupun karyawan yang lain ya. Termasuk juga untuk umum ya. Jadi masyarakat umum pun juga diperbolehkan untuk mengunjungi teaching factory ini. Nah, ini yang kita harapkan adalah teman-teman memberikan kontribusi terkait dengan apa yang ada di teaching factory tersebut. Ya, nanti sebuah peluang-peluang apa yang nanti bisa teman-teman kerjakan di situ yang mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di teaching factory tersebut. Intinya seperti itu. Kebetulan saya sendiri ya ini telah melaksanakan penelitian ya mulai dari tahun 2021 sampai yang terakhir ini ada di 2022
terkait dengan pengembangan yang ada di Teaching Factory. Mungkin yang pertama di tahun 2021 di sini saya mengembangkan sebuah perangkat IoT untuk irigasi ya atau untuk pengairan di tanaman di situ. Jadi ketika nanti penjaga yang ada di situ tidak berada di lokasi, penjaga tersebut tinggal memonitoring melalui perangkat yang namanya smartphone. Jadi ketika butuh pengairan itu bisa dilakukan secara manual atau bisa dilakukan secara otomatis karena sudah ada sensor yang ditanamkan di alat tersebut, yaitu adalah sensor kelembapan dan sensor suhu. Ya, teman-teman sudah belajar ya kemarin ya dan sudah paham ya ada berbagai macam sensor yang bisa kita gunakan di dalam pengembangan alat ini. Nah, kemudian dilanjutkan di tahun 2022 ya, pada saat era new normal ya, kebetulan di situ karena juga ada pengunjung dari luar dan sebagainya, untuk menjaga keamanan ya, tentunya masih diwajibkan untuk menggunakan masker ya di era new normal. Jadi di sini saya mengembangkan sebuah produk ya, di mana bisa mendeteksi penggunaan masker ya. Jadi orang yang menggunakan masker ya dan orang yang tidak menggunakan masker. Jadi ketika ada pengunjung ya masuk ke ruangan ya, pengunjung tersebut ketika tidak menggunakan masker maka akan ada alarm yang berbunyi. Jadi oh ini berarti ada identifikasi orang yang tidak menggunakan masker. Nah ini sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di situ juga. Saya Ya, silakan. ini untuk yang kedua yang sensor wajah, cara kerjanya gimana ya Pak? Bisa mendeteksi adanya masker atau tidaknya? Yang bagus ya Mas Bayu ya. Jadi bagaimana sih bisa mendeteksi ya sebuah kamera itu bisa mendeteksi orang yang menggunakan masker sama orang yang tidak menggunakan masker. Yaitu adalah kita mengenal yang namanya machine learning ya. Jadi kita ajarkan ya sebuah mesin ya, kita kenal sebuah komputer ya. Ini kita ajari, kita lakukan training. Nah, trainingnya berdasarkan apa? Komputer itu akan belajar untuk mengenali dari dataset yang kita kumpulkan tadi. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa data itu dikumpulkan dari foto orang yang menggunakan masker, orang yang tidak menggunakan masker, dan orang yang menggunakan masker tapi tidak digunakan dengan tepat. Nah, dari data itu ya komputer akan belajar. Nah, belajar ini membutuhkan suatu algoritma tertentu. Nah, ini algoritma yang kita gunakan adalah algoritma model deep learning ya. Jadi algoritma tersebut adalah convolutional neural network ya, di mana algoritma tersebut akan membuat suatu model. Nah, setelah model itu jadi, maka langsung diterapkan ya ketika ada sebuah kamera ya, kita pasangkan model itu ya, kita integrasikan dengan model yang kita bangun, maka bisa mendeteksi. Dan ini juga diintegrasikan dengan IoT, yaitu ketika nanti ada orang atau ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, maka langsung diidentifikasi, dan itu juga akan dibuat ke dalam sebuah laporan bahwa ada berapa banyak hari ini yang tidak menggunakan masker dan ada berapa banyak pelanggaran, intinya seperti itu. Gitu, Mas Bayu, sudah paham? Ya, sudah Pak. Ya, ini merupakan salah satu contoh penerapan smart garden ya. Ini dalam bentuk prototype ya, untuk prototyping. Ini adalah ketika di sini ya, di dalam model ini di dalamnya ada sebuah tanah yang kering ya, kemudian di sini ada saluran air, dan di belakang dari alat ini ya, ini terdiri dari beberapa komponen ya. Mungkin ada yang sudah tahu ini komponen-komponennya terdiri dari komponen apa saja? Ada yang sudah tahu sebelumnya, di materi sebelumnya sudah pernah kita bahas? Mungkin ada yang mau menjawab, silahkan. Ya, apa? Fan Ya, oke. kasih di Oke. 2. Ya. Terus, ada lagi yang lainnya? Sensor kelembapan. Oh ya, betul. Oke. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham semua ya terkait dengan perangkat-perangkat yang digunakan ke dalam Internet of Things. Jadi memang benar tadi perangkat-perangkat yang sudah disebutkan ya oleh teman-teman mahasiswa.
Jadi ini komponen utamanya ya. Kemudian di sini dia akan menstabilkan suhu di ruangan juga. Jadi ketika ini suhu di luar ini panas, maka di sini kipas atau fan ya tadi yang tadi disebutkan dia akan berputar. Kemudian ketika kelembapan tanah ini berkurang ya, maka di sini akan diberikan penyiraman ya secara otomatis ya. Kemudian ini ada sebuah LCD ya tadi sudah disebutkan juga, yaitu untuk menampilkan informasi-informasi terkait dengan alat ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti sudah ada gambaran ya semuanya ya. Jadi nanti kita siap untuk ke lapangan. Oke, untuk teman-teman yang perlu dipersiapkan ya. Jadi nanti ketika di lapangan ini teman-teman akan menganalisis ya permasalahan yang ada di lapangan, kemudian merumuskan solusi apa yang teman-teman akan berikan, kemudian teman-teman juga akan menganalisis terkait dengan kebutuhan baik perangkat kerasnya ataupun perangkat lunaknya, kira-kira itu butuh apa saja. Nah nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya ya. Jadi di kelas ini total ada 3 kelompok ya. Ya nanti teman-teman bisa berdiskusi ya dalam bentuk small group discussion ya. Ini seperti itu. Nanti kita akan merumuskan ini. Kemudian nanti yang terakhir target kita ya di pertemuan ini adalah teman-teman bisa membuat rancangan desainnya nanti seperti apa. Nah nanti kita langsung aja di lapangan. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Siap. Oke. Oke, teman-teman semuanya tadi sudah berkunjung ya di titik factory yang ada di Universitas Surakarta. Jadi teman-teman tadi sudah melakukan observasi, pengamatan, kemudian menganalisis ya terkait dengan perkebunan yang ada di sini. Nah, dari analisis teman-teman tadi, ini sudah dibentuk menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Ya ini ya kelompok 1. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini ya. Jadi ada 3 kelompok. Berarti nanti teman-teman silahkan saling berdiskusi ya, boleh mendekat ya. Kemudian silahkan menentukan kira-kira ada permasalahan apa, kemudian solusi yang teman-teman tawarkan itu seperti apa, kemudian perancangan atau desainnya nanti seperti apa, dan kebutuhan alat dan perangkat lunaknya nanti seperti apa. Oke, saya berikan waktu untuk berdiskusi, silahkan teman-teman bisa berdiskusikannya ya.
diskusi sudah selesai ya. Maka dari itu saya minta untuk teman-teman mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 ya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya Gary, perwakilan dari kelompok 1. Untuk permasalahannya sendiri, kami menyimpulkan ada permasalahan di bagian monitoring suhu serta pengondisian ruangan. Jadi tadi mungkin teman-teman sudah merasakan kita masuk ke garden yang indoor. Tadi situasinya sangat panas. Dan mungkin itu sudah nggak berdampak hanya di indoor garden, tapi sudah mungkin di ruangan-ruangan lainnya. Untuk permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan teknologi microcontroller atau sudah mungkin bisa dikembangkan untuk menjadi IoT, monitoring suhu serta kelembapan udara. Untuk perancangannya sendiri kami menggunakan sensor suhu DHT22 dan memanfaatkan microcontroller ESP32. Untuk implementasinya mungkin untuk monitornya nanti seperti yang saya bicarakan tadi dipasang di ruangan indoor. Lalu untuk pengondisiannya nanti bisa menggunakan heater atau fan kipas. Jadi saat suhunya benar-benar tinggi atau panas, nanti kecepatan kipasnya menyesuaikan lebih banter lagi. Jadi untuk rancangan prototipe sendiri cukup simpel seperti ini aja, masih menggunakan ESP sebagai board utama dengan sensor. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Bagus sekali ide yang digagas ya untuk kita sebuah project ya untuk ke depan. Oke, untuk berikutnya saya persilakan untuk kelompok 2 diwakili oleh Pak Sindi ya. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang lain juga bisa dari pakai jaket ya. Ya, ini tidak apa-apa. Kita bisa menghadap arah Mas Sindi. Oke, sebelumnya siang untuk semua. Saya Jundi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini mewakili kelompok 2 saya akan menjelaskan kasus yang mana kita dapatkan tadi setelah berkeliling, di mana kita melihat adanya permasalahan dalam penyiraman. Maka dari itu di sini kami mengusung solusi untuk pengadaan otomasi dalam penyiraman. Lalu untuk gambaran sederhananya di sini kami pakai microcontroller Arduino. Lalu dengan sensor kelembapan yang mana di sini kita menggunakan LM35 untuk mengatur suhu dan kelembapan tanah. Yang mana nanti sensor ini berfungsi untuk mengetahui kelembapan tanah sehingga bisa diberikan penyiraman tambahan. Lalu di sini kita juga menggunakan LCD untuk menampilkan kelembapan dan kondisi tanah terkini. Untuk yang lain mungkin di sini ada power untuk menyalakan untuk sumber listrik Arduino itu sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 3 Bayu ini menyampaikan tentang hasil pengamatan kami gitu. Karena kami lihat ini dengan namanya Green City Garden ya teman-teman ya. Karena Green City Garden tapi untuk tempat ini masih memakai listrik secara konvensional dari PLN ya. Kami menyarankan untuk menanamkan panel surya agar tempat ini bisa menjadi self-sustaining environment ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan listrik dari pemerintah lagi. Kita bisa menggunakan listrik kita sendiri yang dihasilkan dari panel surya di tempat ini. Dengan kita lihat juga banyak tempat-tempat outdoor di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa menambahkannya di banyak tempat sekaligus untuk mensustain tempat ini secara semuanya. Untuk ketegangan dari kami menggunakan ESP32, lalu untuk menggunakan panel surya itu sendiri dan kabel-kabel untuk menyambungkan ke semuanya. Kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Ya saya kira seperti itu saja. Ini presentasi dari saya. Atas waktunya yang ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Untuk hari ini
kita sebatas untuk perancangan, dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu adalah tentang pengumpulan kebutuhan ya terkait dengan apa yang akan kita kembangkan. Nanti akan bentuk prototipe ataupun langsung diimplementasikan di sini. Ini seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Sudah jelas semuanya? Sudah, ya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk perkuliahan dari ini. Ya, untuk menutup perkuliahan dari ini saya minta izin untuk melakukan presensi dulu. Ya, kebetulan di sini presensinya bisa saya akses ya melalui smartphone. Ini akan saya panggil atas nama Adnan. Ya, hadir ya. Atas nama Ananda Bayu hadir. Andre Adistiawan hadir. Andreas izin ya. Antonius sudah. Awan izin. Bara Bintang Bunga Pak izin ya. Dewi ya, kemudian Ignatius Ismail Rajin Muhammad Aliudu Muhammad Nasir Bufali ya. Rizky Fajar Rizky Kurniawan Sedang Tommy Mirawan ya, oke ya, jadi hari ini yang tidak hadir ada 4 ya. Jadi semoga yang sudah hari ini sudah tidak masuk atau tidak keperluan juga dilancarkan, dan yang sakit bisa segera disembuhkan. Ya, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Silakan teman-teman bisa dilanjutkan di rumah atau di luar dari sesi kelas ini untuk mengerjakan proyeknya. Ya, karena kebetulan untuk proyeknya sendiri akan digunakan untuk penilaian UAS. Jadi nanti teman-teman UASnya akan diambil dari nilai proyek tersebut. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan selamat. Bila kami perkuliahan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.